Pelajaran baru resmi dimulai. Anak-anak sekolah udah mulai produktif lagi nih, Fems. Dari mulai bangun pagi, masuk kelas, jam istirahat, sampai waktunya pulang. Jadi kangen masa-masa sekolah nih. Ya, tapi pada kangen juga nggak nih sama jajanannya? Jangankan yang masih sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang udah pada berkeluarga dan punya anak aja, kadang-kadang masih suka kangen sama jajanan-jajanan masa kecilnya. Iya kan? Ayo ngaku. Meski sudah hampir punah dan keberadaan yang nggak banyak, tapi masih ada loh beberapa jajanan SD yang masih eksis, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang ada goyang-goyang. Gak cuma dangdutan doang, Fems, yang auto goyang. Bikin es jadul ini juga butuh goyangan yang andal loh. Yap, dinamakan es goyang karena proses pembuatannya dilakukan dengan cara menggoyang-goyangkan gerobak. Ini loh, Fems, gerobak kayu ajaib yang difungsikan sebagai pendingin tradisional. Es balok yang dihancurkan disiram dengan air garam dan ditambahkan garam kasar. Penggunaan pendingin tradisional dengan menggunakan garam ini dipercaya mampu lebih cepat membekukan es goyang dibandingkan dimasukkan ke dalam kulkas loh ya. Wih. Lanjut. Cetakan besi untuk membentuk es goyangnya, Fems. Disinilah es krim diproses hingga beku. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada santan, potongan buah, gula, dan pewarna makanan. Masukkan bahan es krim ke dalam cetakan dan tarik, Bang. Goyang dulu. Yang digoyang gerobaknya, Fems, bukan badannya. Prosesnya sekitar 5-10 menit. Terus jangan lupa ditusuk pakai lidi bambu untuk jadi pegangan esnya. Terakhir, celup ke sirup coklat dan lumuri dengan kacang. Kalau di depan SD udah jarang, boleh banget melipir ke kawasan Keramat Senen, Jakarta Pusat untuk cobain es jadul yang satu ini. Yang jadul tapi mantul lainnya ada nih, Fems. Telur gulung. Kalau kuliner SD yang satu ini sih udah mulai berjaya lagi ya sekarang. Bahan utamanya emang cuma telur, tapi bikinnya harus sampai mengembang dan bisa digulung-gulung kayak gini nih. Kuncinya minyak sayur yang banyak dan harus panas. Telur yang sudah dikocok dituang sedikit demi sedikit, gak pakai lama. Langsung digulung menggunakan lidi bambu. Gak cuma telur gulung original ya, Fems. Sekarang varian telur gulung makin beragam. Ada telur gulung yang isinya sosis. Ada juga yang dibuat jumbo alias big size. Tuh, saking populernya, Fems, yang kepicu sama kelazizan telur gulung ini beneran no play-play loh. Buktinya dalam sehari, salah satu gerobak telur gulung di kawasan Pasar Lama, Tangerang, ini bisa menghabiskan sebanyak 30 kg telur. Itu kalau hari biasa. Tapi kalau weekend, bisa naik 2 kali lipat, alias mencapai 60 kg. Oh iya, jangan lupa, cemilan telur gulung paling endul dipakein saus kayak gini, Fems. Selamat menikmati. Ayo, para punya kenangan apa nih sama kue cubit? Kudapan tradisional asli Betawi ini terbuat dari campuran susu dan tepung terigu sebagai komponen utamanya. Biasanya dijual dengan gerobak dorong atau kayu pikul. Gak cuma namanya doang, Fems, yang unik. Proses bikinnya juga gak kalah menarik. Adonan kue dimasukkan ke dalam cetakan baja, ditutup dan ditunggu deh. Gak cuma matang, kue cubit juga enak disantap setengah matang. Lumer-lumer gimana gitu. Aduh. Oh iya, dinamakan kue cubit karena saat matang, kue ini diambil dengan alat penjepit, sehingga terlihat seperti dicubit, Fems. Nah, biasanya penjual kue cubit itu juga sepaket sama kue laba-laba, Fems. Itu tuh kue yang bikinnya diawur-awur menyerupai jaring laba-laba. Bikinnya sama-sama di cetakan baja ini, Fems. Lalu biasanya disajikan menggunakan kertas nasi coklat yang digulung membentuk kerucut. Kalau kue cubit teksturnya lembut, yang laba-laba cenderung renyah. Dulu sih harganya cuma ratusan perak, Fems. Kalau sekarang sih udah 5.000 sampai 7.000-an per porsi. Serbu!